Langit sore di kota kecil lembah jernih seperti kanvas yang belum selesai digambar. Awan oranye tersapu angin pelan, menyerupai selimut tipis yang menenangkan. Di bawah warna-warna itu, seorang pemuda bernama Reno Pradipta, 23 tahun, duduk di teras rumah kontrakannya yang sederhana. Ia menggoyang-goyangkan kaki, seolah sedang memainkan nada yang hanya terdengar di kepalanya. Reno dikenal teman-temannya sebagai pemuda yang baik, rajin, dan cukup tampan. Tapi ada satu hal yang melekat pada dirinya seperti cap di dahi. Dia sering salah kirim pesan. Bahkan saking seringnya, teman-temannya menjulukinya, Raja Salah Nomor. Kadang ia ingin membantah, tapi ia sendiri tahu kalau julukan itu tidak bisa ia sangkal. Entah kenapa sejak SMA sampai sekarang, jemarinya seperti punya pikiran sendiri. Nomor teman diketik benar, tapi pesan sampai ke orang lain. Chat kerja dikirim ke grup keluarga. Pesan untuk ibunya malah masuk ke kontak bernama, Bang Tukang AC. Hari ini pun, nasibnya kembali memainkan irama yang sama. Reno sedang mengetik pesan untuk sahabatnya. Dimas, bro, entar malam jadi latihan futsal kan? Aku telat dikit. Habis shift. Ia menekan send, lalu mengunci layar. Tanpa kecurigaan sedikit pun, ia mengangkat gelas es teh yang tinggal setengah. 2 menit kemudian, ponselnya bergetar. Ia membuka notifikasi, dan alisnya naik seperti jembatan yang salah bangun. Nomor tak dikenal. Maaf, ini siapa ya? Reno meneguk salivanya. Yah, salah nomor lagi, gumamnya dengan suara lirih. Ia mengetik balasan. Waduh, maaf banget, Mbak Mas, saya salah kirim. Balasan datang cepat. Iya gak apa-apa. Cuma saya kira itu pesan buat saya. Makanya kaget. Reno tersenyum kecil, agak malu, tapi dalam hati merasa lucu juga. Orang asing itu terdengar ramah. Maaf ya, ini pesan buat teman saya. Saya emang sering salah nomor. Sudah kayak hobi. Balasan muncul lagi. Hobi yang aneh juga ya, tapi lumayan, bisa bikin hari orang lain sedikit lebih rame. Reno terdiam sejenak. Tidak biasanya orang asing merespon seluas itu. Banyak yang marah atau langsung blokir. Tapi yang ini, hangat, santai, penasaran. Reno, iya juga sih. By the way, saya Reno. Orang itu membalas setelah beberapa detik. Saya Aurel. Nama itu terasa lembut di mata Reno. Seperti embun di pagi hari, menguap pelan tapi meninggalkan rasa sejuk. Hari beranjak malam, tapi Reno terus memikirkan percakapan itu. Ia belum menutup aplikasi chat, malah menatap layar ponsel seperti menunggu keajaiban kecil berikutnya. Cahaya dari ponsel memantul di wajahnya, membuat matanya terlihat lebih hidup dari biasanya. Lalu getaran halus terdengar. Pesan baru. Aurel, Mas Reno udah selesai kerja. Reno, yang sedang bersandar di dinding kamar, langsung duduk tegap. Jantungnya melompat kecil, seperti anak kecil yang diberi hadiah tanpa alasan. Iya, baru selesai mandi. Kamu sendiri lagi apa? Ia menulis dengan santai, tapi kedua telapak tangannya agak berkeringat. Aurel membalas. Lagi beresin buku. Aku guru les privat. Barusan kelar ngajar. Reno berhenti sejenak. Guru les. Suaranya dalam kepala langsung merekam karakter itu. Tenang, pintar, lembut. Wah asik tuh. Ngajar anak SD atau SMP. Campur. Tapi yang sore tadi anak SMP. Dia lagi belajar persiapan lomba matematika. Kalau aku yang diajarin, mungkin aku cuma bisa ngitung tanggal gajian sama tanggal bayar kontrakan. Aurel mengirim emoji ketawa. Entah kenapa, melihat emoji itu saja sudah membuat Reno ikut tersenyum. Percakapan mereka mengalir seperti sungai kecil yang jernih. Tidak tergesa, tapi tidak berhenti. Reno merasa nyaman, padahal mereka baru saling tahu nama beberapa menit yang lalu.
Jam menunjukkan pukul 21.17. Reno masih duduk memeluk bantal, ponsel terus di tangan. Ruangan kecil itu dipenuhi cahaya lampu kuning yang temaram, membuat suasana semakin lembut. Di dinding, poster tim futsal idolanya sedikit miring, tapi ia tak mengusahakan untuk meluruskannya. Ia terlalu sibuk dengan percakapannya. Aurel, Mas Reno, biasanya salah kirim kayak gitu sering kejadian. Sering banget, kayak kutukan. Bahkan nomor tukang sayur aja pernah dapat pesan cinta buat mantan. Astaga, terus tukang sayurnya bilang apa? Dia jawab, "Mas, saya senang tapi saya udah nikah." Aurel mengirim deretan emoji tertawa. Reno ikut tertawa pelan sambil menutup wajahnya dengan bantal. Mereka melanjutkan. "Mas Reno tinggal di mana?" "Di Lembah Jernih. Kontrakan kecil di dekat taman." "Lembah Jernih? Serius? Aku tinggal di sini juga." Reno langsung menegakkan punggung. "Serius juga? Bagian mana?" Beberapa detik berlalu. Di Jalan Bunga Anggrek, dekat minimarket. Reno terdiam. Itu cuma 5 menit dari kontrakannya. Wajah Reno memanas, padahal udara malam cukup dingin. Itu dekat banget. Aku sering beli es krim di minimarket itu." "Iya? Mungkin kita pernah berpapasan." Pesan itu bagai serabut listrik yang menyetrum perasaan Reno pelan. Ada sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Senang campur gugup. "Mungkin iya," balasnya. Setelah itu, percakapan tiba-tiba berhenti beberapa menit. Bukan karena mereka kehabisan kata, tapi karena keduanya sedang menimbang. Masing-masing mulai menyadari kalau ini bukan percakapan biasa. Aurel yang memecah keheningan. "Mas Reno, makasih ya, sudah bikin malam aku lebih seru." Jari Reno terpaku. Kata-kata itu terasa seperti angin lembut yang masuk lewat celah jendela, menyentuh hati tanpa permisi. "Aku juga. Terima kasih sudah balas pesan yang salah ini." Ia menambahkan, "Biasanya orang langsung marah, tapi kamu beda." Aurel membalas cepat. "Mungkin karena aku juga tipe yang percaya hal-hal kecil bisa membawa sesuatu yang besar." Kalimat itu berdenyut di kepala Reno. Sesuatu yang besar. Apa maksudnya? Tapi ia menahan diri agar tidak terlalu menafsirkan. Ini baru awal. Baru 1 malam. Namun hati manusia sering berjalan lebih cepat dari logika. Lalu muncul pesan lagi. "Aurel, Mas Reno, kalau aku boleh jujur, rasanya lucu ya. Salah nomor bisa jadi obrolan sepanjang ini." Reno, "Iya. Kadang jalan hidup memang suka meleset sedikit, tapi malah jatuh di tempat yang pas." Setelah balasan itu terkirim, Reno menutup wajahnya sendiri. "Duh, kok jadi puitis begini sih gue?" gumamnya. Tapi ia tak menyesal. Aurel membalas dengan emoji senyum yang hangat. Dan tiba-tiba, "Besok kamu kerja shift sore?" Reno mengerutkan kening. "Apa ini? Tanda?" "Iya, besok sore." "Kenapa?" Aurel mengetik agak lama sebelum pesan muncul. "Kalau kamu gak sibuk, mau ketemu." Detak jantung Reno melonjak. Ia membaca ulang pesan itu 2 kali, lalu 3 kali. Ruang kontrakan yang sunyi seolah ikut menahan napas bersamanya. "Ketemu?" bisiknya. Bagian dari dirinya ingin langsung mengetik, "Mau." Tapi sisi lain menahan, mengatur ritme agar tidak terlihat berlebihan. Ia mengetik perlahan, "Mau. Jam berapa?" Aurel membalas, "Jam 3, di taman dekat kontrakan kamu, yang ada bangku putih itu." Reno tahu taman itu. Tempat ia sering duduk setelah pulang kerja, hanya untuk menenangkan kepala. Tempat yang selalu sepi di sore hari. "Oke, jam 3. Ada jeda pendek. Lalu Aurel menulis, "Baik, sampai besok ya, Mas Reno. Semoga tidurmu nyenyak." Reno menatap layar lebih lama daripada yang seharusnya.
Lalu ia mengetik, "Sampai besok, Aurel. Semoga mimpimu menyenangkan." Saat pesan terkirim, perasaan hangat menyambar dada Reno. Ia tidak tahu kenapa. Tidak tahu apakah ini kebetulan, takdir, atau sekadar iseng yang kebetulan berbalas indah. Tapi ia tahu satu hal. Besok akan berbeda. Reno mematikan lampu dan berbaring. Tapi anehnya, ia tidak bisa tidur. Pikirannya berputar seperti biang lala pelan. "Aurel," katanya dalam hati. Nama itu memantul-mantul di ruang kepalanya. Ia membayangkan bagaimana gadis itu. Rambutnya seperti apa? Cara senyumnya. Caranya mengajar. Caranya tertawa lewat emoji. Ia bahkan membayangkan kalau mereka bertemu besok. Apakah ia harus bawa minuman? Apakah harus memakai kemeja agar terlihat rapi? Apakah harus rambut disisir atau dibiarkan berantakan? "Tenang, Ren. Jangan lebay," katanya pada diri sendiri. Tapi wajahnya terus merekah seperti seseorang yang baru menemukan sesuatu yang hilang sejak lama. Sekitar pukul 23.40, ponsel Reno berbunyi lagi. Ia meraihnya pelan, mengira itu pesan Aurel yang mungkin lupa mengatakan sesuatu. Tapi bukan. Pesan itu datang dari Dimas. "Bro, jadi futsal ga?" Reno menatap pesan itu beberapa detik. Lalu ia tersenyum tipis. Ia mengetik, "Besok aku ada janji. Penting." Dimas membalas cepat, "Wah, penting apaan? Jangan bilang cari kerja." "Bukan. Jangan bilang ketemu cewek." Reno terdiam, lalu membalas, "Iya." Dimas mengirim stiker teriak-teriak. Reno menjatuhkan tubuh ke kasur dengan wajah tertutup bantal lagi. "Duh, masa depan kok jadi random gini?" katanya sambil terkekeh pelan. Di kamar gelap itu, Reno tak lagi memikirkan hari yang berat, tagihan kontrakan, olahraga, atau pekerjaan yang melelahkan. Yang ada cuma satu hal. Besok jam 3. Di taman. Dengan seorang gadis bernama Aurel. Sebuah pertemuan yang lahir dari kesalahan kecil. Salah nomor. Tapi rasanya seperti jalan hidup yang mulai menggeser peta takdirnya sedikit demi sedikit. Dan ia tidak tahu bahwa kesalahan kecil itu akan membawanya pada kisah yang lebih rumit, lebih hangat, dan lebih menggetarkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Pagi menyelinap pelan ke kamar Reno seperti tamu yang tidak ingin membangunkan tuan rumah. Cahaya matahari merambat lewat celah tirai, menciptakan garis-garis tipis di dinding. Burung gereja bercuit di genting, seolah memberi sambutan kecil pada hari yang teramat penting bagi seseorang yang sedang terbaring gelisah. Di kasur tipis itu, Reno membuka mata dengan gerakan pelan, lalu menyapu wajahnya. Ia menatap langit-langit yang retaknya membentuk pola seperti peta tua. Dadanya terasa ringan tapi juga berdenyut cepat. Ada hal yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Harapan. "Jam berapa sekarang?" gumamnya sambil meraih ponsel. Pukul 7.34. Masih terlalu pagi untuk orang yang harus bertemu jam 3 sore. Tapi bagi Reno, hari ini bukan hari biasa. Ada semacam getaran lembut yang mengalir di tubuhnya, seperti aliran air dari waduk yang dibuka perlahan. Ia bangun, membuka jendela, dan menghirup udara luar. Udaranya segar. Lebih segar dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaan. Sehabis mandi, ia berdiri di depan lemari kecil di sudut kamar. Isinya tidak banyak. 2 kemeja rapi, 3 kaos polos, 1 celana bahan, dan beberapa celana jeans. "Pakai apa ya?" bisiknya sambil memegang dagu. Tiba-tiba ia tertawa sendiri. "Ren, ini cuma ketemu orang yang salah nomor, bukan lamaran." Meski begitu, ia tetap memikirkan pakaian selama hampir 15 menit. Akhirnya ia memilih kaos coklat muda, celana hitam bersih, dan jaket tipis krem. Rambutnya ia sisir rapi, lalu dilepas lagi. Ia ulangi. Ia ikat. Ia lepas. Akhirnya ia memutuskan untuk membiarkannya sedikit berantakan,
seperti ditiup angin sore. Sebelum pergi kerja shift pagi, ia menatap cermin kecil di dinding. "Jangan norak, jangan kaku, jangan belagu," katanya pada bayangannya. Bayangannya hanya balik menatap tanpa komentar. Shift pagi berlalu dengan lambat seperti siput yang membawa beban. Reno bekerja di sebuah minimarket kecil di pinggir kota, dan biasanya pekerjaan itu terasa biasa saja. Rapihkan rak, scan barang, sambut pelanggan, ulangi. Tapi hari ini setiap 5 menit ia melirik jam. Setiap 10 menit ia mengecek ponsel berharap ada pesan dari Aurel. Tapi tidak ada. Dan itu membuat jantungnya semakin tak stabil. Aurel tidak memberi kabar sejak semalam. Tidak satu pesan pun. Tapi mungkin gadis itu hanya sibuk. Guru les sering punya jadwal padat sejak pagi. Reno mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya tetap melayang. Di tengah pekerjaannya, bosnya menepuk bahunya. "Reno, kamu dari tadi kok senyum-senyum sendiri? Ada apa? Dapat bonus?" "Ah, enggak kok, Pak." Reno menjawab sambil meletakkan beberapa botol minuman ke rak. "Hari ini cuma bagus aja." "Bagus apanya?" "Anginnya, Pak. Sejuk." Bosnya mengerutkan kening. "Ini dalam ruangan, Ren. Mana ada angin?" Reno hanya tertawa malu. "Bener juga." Saat jam menunjukkan pukul 14.05, Reno selesai bekerja. Ia buru-buru melepas seragam, mengganti baju yang sudah ia siapkan sejak pagi. Bedak tipis ia tepuk ke wajah. Rambut ia atur sampai terlihat natural. Sepatu ia bersihkan sedikit dengan tisu basah. Ia siap. Tapi siap secara fisik bukan berarti siap secara mental. Ketika ia melangkah keluar minimarket, angin sore menerpa wajahnya. Jalanan tidak terlalu ramai, dan sinar matahari menyebar lembut di antara daun-daun pohon trembesi. Reno menyusuri trotoar menuju taman kecil dekat kontrakannya. Setiap 2 menit ia mengecek ponsel. Pukul 14.14. Pukul 14.16. Pukul 14.22. Pukul 14.27. Tidak ada pesan dari Aurel. "Tenang. Mungkin dia udah otu," katanya dalam hati. Taman itu mulai terlihat. Di tengahnya ada bangku putih yang sudah sedikit kusam di bagian dudukannya. Bangku itu sudah menemani banyak pasangan muda, banyak warga yang sekadar mengobrol, dan banyak cerita kecil yang tidak pernah terdengar. Tapi sore ini bangku itu milik Reno dan Aurel. Reno tiba pukul 14.41. Tidak ada siapapun duduk di sana. Tidak ada tas. Tidak ada bayangan perempuan. Hanya bangku putih, pohon angsana, dan suara angin. Reno menelan ludah. "Masih setengah jam," gumamnya. Ia duduk perlahan. Lututnya bergetar sedikit, tapi ia tidak bergerak dari tempat itu. Ia hanya menatap taman yang sepi. Sebuah bola plastik melintas ditiup angin, lalu berhenti di dekatnya. Anak kecil mengambil bola itu sambil tersenyum sebelum berlari pergi. Waktu berjalan. Pukul 14.53. Pukul 14.58. Pukul 15.04. Jantung Reno mulai mengetuk lebih keras. Harusnya dia udah datang. Ia membuka ponsel, menatap chat mereka semalam. Ia membaca ulang obrolan itu. 1 baris. 2 baris. 3 baris. Lalu ia menghela napas panjang. Apa Aurel bercanda? Atau lupa? Atau salah baca jam? Atau mungkin menyesal? Ia menggenggam ponsel lebih erat. Pukul 15.07. Masih tidak ada pesan. Pukul 15.13. Tangan Reno mulai dingin. Matanya sering melirik jalan masuk taman. Setiap bayangan orang yang lewat membuat dadanya berdegup sesaat, lalu jatuh lagi. Pukul 15.19. Jangan dulu pergi. Sabar, Ren, katanya pada diri sendiri. Rasanya seperti menunggu hasil ujian yang entah akan membawa kabar baik atau berita buruk. Pukul 15.25.
Akhirnya Reno mengetik pesan. Reno, Aurel, kamu udah di jalan. Ia tunggu. Tunggu lagi. Tapi centang 1. Tidak terkirim. Ia mencoba mengatur napas. Jaringan dia mungkin jelek, bisiknya. Tapi hatinya mulai retak pelan. Retak yang tidak berbunyi, tapi terasa sampai ke ujung tulang. Pukul 15.34. Langkah kaki terdengar dari arah jalan masuk taman. Reno mendongak cepat. Harapannya melonjak seperti karet yang ditarik terlalu kencang. Seorang perempuan melangkah masuk. Tapi perempuan itu tidak berhenti di bangku putih. Tidak menoleh ke arah Reno. Tidak membawa buku les seperti yang semalam ia bayangkan. Ia lewat saja. Tidak memberi tanda apapun. Reno mengembuskan napas yang terasa berat. Ia menunduk, mengusap wajah, menghela napas pelan. Firasat buruk muncul. Aurel tidak datang. Kata itu menggantung di kepalanya seperti awan gelap yang bergerak lambat. Tidak hujan, tapi cukup untuk menutup terang. Pukul 15.49. Akhirnya Reno berdiri. Pandangannya tertancap pada bangku putih itu. Bangku yang tadi ia anggap bisa membawa cerita baru. Sudah hampir 1 jam, bisiknya. Ia tidak marah, tidak kesal. Hanya kecewa. Kecewa yang tidak meledak, tapi merembes pelan. Ia memasukkan ponsel ke saku, lalu melangkah pulang. Langkahnya berat, seperti menanggung tas penuh batu. Di tengah perjalanan, ia menoleh sekali lagi ke arah bangku putih itu. Kosong. Benar-benar kosong. Sesampainya di kontrakan, Reno tidak langsung masuk. Ia duduk di anak tangga depan pintu, memandangi jalan kecil di depannya. Ia membuka pesan terakhir dari Aurel. Membaca perlahan. Sampai besok ya, Mas Reno. Semoga tidurmu nyenyak. Reno menutup mata. Ia memejam lama. Ada rasa hangat yang berubah jadi dingin. Kenapa dia nggak datang? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Ia menunduk, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin Aurel lupa, mungkin sakit, mungkin ada keluarga yang mendadak butuh bantuan, mungkin ponselnya mati, mungkin ia salah sebut hari, mungkin, sudahlah, gumamnya. Ia bangkit, masuk kamar, dan menutup pintu. Malam datang seperti tirai gelap yang diperpanjang. Tidak ada suara ramai di luar. Hanya sesekali motor lewat. Reno duduk di lantai kamar bersandar pada kasur, memegang ponsel. Ia membuka aplikasi chat lagi. Masih centang 1. Ia mengetik pesan baru. Aurel, semoga kamu baik-baik saja. Aku pulang dulu ya. Pesan terkirim lagi. Centang 1 lagi. Reno meletakkan ponsel di sampingnya. Hening. Dan hening itu terasa menyempit seperti ruang kecil yang menekan dari segala sisi. Ia memeluk lutut. Kepalanya disandarkan. Ia menatap kosong ke lantai yang bersih setengahnya dan berdebu di ujung lain. Kenapa aku berharap lebih? Katanya lirih. Tidak ada jawaban. Hampir 2 jam ia duduk begitu. Mengulang-ulang kemungkinan. Mengulang obrolan semalam. Mengulang senyum kecil Aurel lewat kata-katanya. Semakin ia mengulang, semakin ia merasa ada kerikil kecil di dada yang tidak bisa ia keluarkan. Lalu, ketika ia sedang memandang ponsel yang diam, layar berkedip. Pesan masuk. Dari nomor tak terdaftar. Reno menelan ludah sebelum membuka. Nomor tidak dikenal. Mas, ini Aurel. Maaf banget. Aku gak bisa datang tadi. Reno langsung duduk tegap. Detak jantungnya memukul tulang rusuk seperti palu kecil. Ia membaca pesan itu pelan, takut ada hal lain yang membuat hati jatuh. Pesan kedua masuk. Aku bukan sengaja, aku beneran mau datang. Reno menghela napas dalam. Ada sedikit kelegaan. Sedikit. Tapi ia belum membalas. Ia tunggu. Pesan ketiga muncul. Mas, boleh aku jelasin? Reno mengetik dengan jemari bergetar. Boleh. Aku tunggu.
Tiga muncul. Hilang. Muncul. Hilang. Seakan Aurel sedang memilih kata yang sangat sulit. Dan akhirnya, pesan panjang masuk. Mas Reno, aku minta maaf banget. Tadi aku sudah di jalan. Tapi aku harus balik karena ada sesuatu. Sesuatu yang aku belum berani bilang. Bukan karena aku gak mau ketemu. Aku pengen. Tapi kondisi aku rumit. Reno membaca perlahan. Hatinya bergetar. Tapi bukan karena cemburu atau marah. Justru, iba. Takut. Penasaran. Ia mengetik pelan. Kondisi seperti apa? Jawaban datang beberapa detik kemudian. Kalau Mas Reno masih mau dengar cerita aku, besok aku jelasin. Ketemu lagi. Di tempat yang sama. Jam yang sama. Reno memejamkan mata. Ia bisa memilih untuk menyerah. Untuk berhenti di sini. Untuk tidak menanggung kemungkinan yang ia tidak tahu. Tapi hatinya tidak mengizinkan. Ia mengetik. Aku datang. Besok. Aurel membalas cepat. Terima kasih. Lalu pesan terakhir. Maaf sudah bikin Mas Reno nunggu. Aku gak enak banget. Tapi aku janji besok aku datang. Reno menatap layar itu lama. Ada sesuatu yang menghangatkan. Ada sesuatu yang mengganjal. Sebuah janji untuk esok hari. Tapi juga bayangan kecil tentang rahasia yang belum terbuka. Malam itu, Reno berbaring sambil memandang langit-langit lagi. Tidak seperti tadi siang, kini ada rasa baru di hatinya. Bukan hanya harapan, tapi juga cemas. Dan penasaran yang menekan lembut. Besok, semua bisa berubah arah. Pertemuan mereka yang lahir dari salah nomor mulai berjalan ke jalur yang tidak terduga. Dan Reno belum tahu bahwa alasan Aurel tidak datang hari ini akan mengubah cara ia memandang hidup, cinta, dan keberanian. Pagi hari menyambut kota lembah jernih dengan warna keemasan yang tipis, seperti cat air yang dibiarkan mengering perlahan di ujung kanvas. Reno membuka mata dengan kepala penuh bayangan. Bukan mimpi tentang petualangan besar, bukan pula kekhawatiran tentang pekerjaan. Yang ada di kepalanya hanyalah satu nama yang berputar-putar seperti dedaunan jatuh yang terseret angin. Aurel. Ia bangkit dari kasur, dan tubuhnya terasa lebih ringan daripada hari sebelumnya, walau sedikit gugup menyelinap di sela-sela tulangnya. Hari ini ia akan bertemu Aurel lagi. Atau setidaknya, ia berharap begitu. Ada bagian dari hatinya yang menahannya untuk terlalu percaya. Tapi ada bagian lain yang menolak mati, dan bagian itu terus menyala, meski kecil. Setelah mandi, ia memilih pakaian yang sederhana. Kemeja biru muda yang sudah lama tidak ia pakai, celana hitam bersih, dan sepatu yang sedikit kusam tapi masih layak. Reno berdiri di depan cermin kecil dengan rambut yang ia sisir seadanya. Yang penting jadi diri sendiri, katanya pada bayangannya. Bayangannya tampak tidak yakin. Hari berjalan pelan. Reno bekerja shift pagi, tapi pikirannya tak sepenuhnya ada di minimarket. Ia merasa seperti aktor yang salah masuk panggung, berusaha tetap terlihat tenang meski naskah yang dihafalnya hilang begitu saja. Beberapa pelanggan menyapa. Beberapa bertanya harga barang. Beberapa membayar tanpa bicara. Tapi semua terasa seperti gema jauh. Saat jam menunjuk pukul 14, Reno meminta izin bosnya untuk pulang lebih cepat 5 menit. Bosnya berkata, "Jangan bilang kamu senyum-senyum lagi hari ini." Reno hanya tertawa, tanpa menjelaskan apapun. Sore itu angin membawa aroma dedaunan basah, meski tidak ada hujan. Langit cerah, tetapi awan putih berbaris seperti barisan penonton yang menunggu cerita berjalan. Reno berjalan menuju taman. Langkahnya teratur tapi jantungnya tidak. Setiap detik seperti menendang-nendang dari dalam dadanya. Bangku putih itu sudah terlihat dari kejauhan, berdiri di bawah naungan pohon angsana. Tempat itu masih sama. Sepi, tenang, dan seperti sedang menunggu seseorang. Reno tiba pukul 14.54. Tidak ada siapapun. Masih ada waktu,
katanya sambil menarik napas panjang. Ia duduk, menghela napas pelan, menatap ke arah jalan masuk taman. Detik demi detik terasa panjang, seperti waktu sedang enggan bergerak. Darah Reno berputar cepat, dan ia menggenggam kedua tangannya agar tetap stabil. Pukul 15.20. Pukul 15.07. Masih tidak ada siapapun. Reno menggigit bibir bawah pelan. "Jangan ulangi kemarin, ya?" bisiknya. Rasa takut merayap dari ujung kaki sampai tengkuk. Lalu, pukul 15.09. Ada langkah. Reno menoleh cepat. Langkah itu pelan, tidak terburu-buru, seperti seseorang yang menimbang setiap langkah yang ia ambil. Dari balik pepohonan, seorang perempuan muncul. Rambutnya hitam, sedikit bergelombang, terikat setengah. Ia memakai baju lengan panjang krem, celana jeans sederhana, dan tas selempang kecil. Ia berjalan menuju bangku putih. Reno berdiri tanpa sadar. Kakinya kaku sesaat, tapi ia memaksanya bergerak mundur sedikit, memberi ruang. Perempuan itu mendekat. Dan untuk pertama kalinya, Reno melihat wajahnya. Lembut, tenang, sedikit pucat. Matanya teduh, tapi di balik keteduhan itu ada bayangan yang tidak ia mengerti. Perempuan itu berhenti tepat di depannya. "Mas Reno?" tanyanya pelan, suaranya seperti hujan tipis di tengah malam. Reno mengangguk cepat. "Kamu Aurel." Aurel tersenyum kecil. Senyuman itu tidak lebar, tapi cukup untuk membuat jantung Reno jatuh dari tempatnya lalu kembali naik. "Maaf, kemarin aku benar-benar gak bisa datang," katanya lirih. "Gak apa-apa," jawab Reno. "Yang penting kamu baik-baik saja." Aurel duduk perlahan di bangku putih. Reno ikut duduk di ujung lain, memberi jarak agar Aurel nyaman. Tapi ia tetap menghadap sedikit ke arah gadis itu, tak ingin melewatkan satupun detail wajah yang selama ini cuma ia bayangkan. Untuk beberapa detik, mereka tidak bicara. Hanya ada suara angin yang menggesek daun-daun angsana. Lalu Aurel berkata, "Terima kasih sudah datang lagi." Reno menggeleng. "Harusnya aku yang terima kasih. Kamu nyempetin datang. Jujur, aku pikir kamu gak bakal datang." Aurel tersenyum tipis lagi, tapi senyumnya tidak sepenuhnya bahagia. "Aku hampir gak datang, tapi kalau aku gak datang, rasanya aku pengecut." Reno mengerutkan kening, perlahan menatapnya lebih serius. "Aurel, kamu bilang kondisimu rumit. Maksudnya, apa?" Aurel tidak langsung menjawab. Ia membuka tasnya, mengambil botol minum kecil, meneguk sedikit, lalu menatap tanah. "Mas Reno." Suara itu rendah, hampir tenggelam dalam angin. "Aku mau jujur, tapi aku takut." Reno duduk lebih dekat sedikit. Ia tidak menyentuhnya, tapi posisi tubuhnya menunjukkan kalau ia siap mendengarkan apapun. "Aku gak akan marah," katanya. "Aku cuma mau tahu kamu baik-baik saja." Aurel menarik napas panjang, seperti seseorang yang sedang menumpuk keberanian sepotong demi sepotong. "Aku gak bisa cerita semuanya sekaligus, tapi aku akan mulai dari hal yang paling jujur." Reno menelan ludah. Ia merasa ada sesuatu yang akan mengubah sore ini. Lalu Aurel berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Mas Reno, aku punya masalah pendengaran." Reno terdiam. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan sebelumnya, tapi jelas bukan ini. Aurel melanjutkan, "Bukan tuli total, tapi aku kehilangan sebagian besar pendengaranku sejak 2 tahun lalu. Aku masih bisa dengar suara kalau dekat, tapi kalau di tempat ramai atau kalau orang bicara pelan, aku sering gak bisa nangkep." Gadis itu menunduk. "Makanya aku jarang angkat telepon. Makanya aku gak banyak punya teman. Dan, makanya aku takut ketemu orang baru. Takut bikin mereka repot." Reno merasakan dadanya seperti ditarik lembut dari dalam. "Terus, kemarin kamu gak datang karena itu?" Aurel menggigit bibir bawah. Ia tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Iya,
Aku takut. Takut kamu kecewa waktu lihat aku. Takut kamu pikir aku aneh. Atau kamu gak nyaman. Reno membutuhkan beberapa detik untuk memproses semua itu. Bukan karena ia bingung, tapi karena ia ingin memastikan ia menjawab dengan hati, bukan sekadar reaksi spontan. Ia menarik napas. Aurel. Reno menatapnya, lembut. Aku gak keberatan. Sama sekali gak keberatan. Aurel mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tampak berkaca-kaca. Tapi Mas, kamu belum tahu semuanya. Apapun itu, potong Reno, kamu gak sendirian. Aurel menatapnya dalam-dalam, seolah mencari tanda-tanda kebohongan di wajah Reno. Tapi Reno jujur, penuh, tanpa celah. Angin berhembus, membawa rambut Aurel yang tipis menari ke sisi pipinya. Kenapa kamu begitu yakin? Tanya Aurel pelan. Reno tersenyum tipis. Karena aku suka cara kamu ngobrol kemarin. Cara kamu jawab. Cara kamu bikin aku senyum cuma lewat teks. Ia tertawa kecil, sedikit gugup. Yang aku suka itu kamu, bukan pendengaran kamu. Aurel menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas yang berat. Dadanya naik turun cepat, seperti sedang mencoba mengatur emosi yang melonjak begitu kuat. Mas Reno, katanya perlahan, hampir bergetar. Kamu orang pertama yang bilang kayak gitu. Reno merasa hatinya ditarik ke arah gadis itu tanpa bisa menahan apapun. Aurel mengusap sudut matanya. Maaf, aku cengeng. Bukan cengeng, jawab Reno lembut. Kamu cuma manusia. Kata-kata itu seperti menenangkan badai kecil di hati Aurel. Setelah beberapa menit, mereka duduk dalam diam yang tidak canggung. Diam yang seperti selimut tipis di malam dingin. Diam yang bukan jarak, tapi kedekatan. Sampai akhirnya Aurel berkata, ada satu hal lagi. Reno menoleh. Hal apa? Aurel memegang tangan kirinya. Jemarinya saling menggenggam seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Aku bukan cuma punya masalah pendengaran. Wajahnya mulai berubah, seperti seseorang yang ingin jujur tapi takut dijauhi. Aku punya kondisi yang mungkin lebih rumit dari itu. Reno menegakkan tubuh. Coba pelan-pelan. Aurel menarik napas dalam sekali lagi. Mas Reno, aku sering telepon orang-orang dengan salah nomor dulu. Sama kayak kamu. Reno mengerutkan kening. Kejutan kecil itu membuatnya mencondongkan tubuh. Aku sering kirim pesan ke nomor yang salah, lanjut Aurel. Kenapa? Aurel memejamkan mata sebentar, lalu membuka perlahan. Karena, aku sering kesepian. Kata itu keluar dengan suara yang tidak bergetar, tapi terasa seperti daun kering yang jatuh dari dahan terakhir di musim kemarau. Aku gak punya banyak teman. Keluarga aku sibuk. Orang kadang capek ngomong sama aku karena aku gak bisa dengar semuanya, jadi aku sering salah kirim pesan. Kadang sengaja, kadang enggak. Tapi jarang ada yang balas baik. Ia menatap Reno. Sampai kamu datang. Dan kamu baik. Reno terdiam, tapi bukan karena bingung. Ia terdiam karena hatinya seperti digenggam dengan cara yang tidak pernah ia rasakan. Aurel menunduk lagi. Jadi, kalau kamu mau pergi sekarang, aku ngerti. Reno menggeleng cepat. Aurel, aku gak pergi. Aurel menatapnya, tampak tidak percaya. Aku tetap di sini, lanjut Reno. Masih mau kenal aku? Tanya Aurel. Masih? Jawab Reno tanpa jeda. Aurel menghela napas, dan napas itu terdengar seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban besar setelah lama memanggulnya. Terima kasih, katanya pelan. Reno tersenyum. Angin sore melintas lagi, membawa aroma dedaunan lembab, menyelimuti mereka dalam ketenangan. Mereka menghabiskan setengah jam berikutnya berbicara. Reno memperlambat nada suaranya agar Aurel bisa menangkap lebih jelas. Aurel mengangguk sering, memperhatikan bibir Reno untuk memahami tiap kata. Reno pun menatap langsung,
memastikan intonasinya cukup jelas. Perlahan, kecanggungan berubah menjadi kenyamanan. Dan kenyamanan berubah menjadi rasa yang lebih hangat. Reno baru sadar sesuatu. Aurel tidak hanya manis. Ia tangguh. Walau dunia keras padanya, ia tetap membuka ruang kecil untuk percaya. Ketika matahari mulai turun, Aurel berdiri. Aku harus pulang, ada murid les jam 5. Reno bangkit juga. Boleh aku antar sampai depan jalan? Aurel tersenyum kecil. Boleh. Mereka berjalan berdampingan. Tidak bersentuhan. Tidak terburu-buru. Seperti dua garis yang tadinya terpisah, perlahan mendekat. Sesampainya di depan jalan, Aurel berhenti. Mas Reno, panggilnya. Reno menoleh. Aku seneng kenal kamu. Begitu juga aku, jawab Reno. Aurel menunduk malu, lalu tersenyum sebelum melangkah pergi. Reno menatap punggungnya sampai hilang di tikungan. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia merasa begini. Hangat tapi takut, senang tapi deg-degan, dan percaya tanpa alasan logis. Yang ia tahu cuma satu. Salah nomor itu bukan sekadar kesalahan. Itu pintu. Dan ia baru masuk ke dalamnya. Hujan turun sore itu seperti tirai tipis yang jatuh perlahan, menyamarkan lampu-lampu kota dan membuat semuanya tampak seperti lukisan yang sedang diusap air. Raffi berdiri di depan kafe kecil tempat mereka janjian, tangan dingin, napasnya naik turun seperti orang baru berlari, padahal ia hanya gugup. Bukan gugup karena ia akan bertemu seseorang, tetapi karena ia akan bertemu Naila, perempuan yang selama ini hanya ia kenal lewat salah sambung yang terlalu sering untuk disebut kebetulan. Pintu kaca kafe bergemerincing. Dan di sanalah Naila berdiri. Sederhana, jaket krem, rambut masih sedikit basah oleh hujan. Tapi mata itu membuat dunia seolah berhenti, lalu berputar kembali dengan nada yang lebih lembut. Raffi. Nadanya ragu, tapi hangat. Raffi menelan ludah, lalu mengangguk. Iya, kamu Naila. Kalau bukan, mungkin ceritanya tidak akan sejelas ini, jawabnya sambil tersenyum kecil. Mereka tertawa, dan ketegangan yang semula menggantung seperti lampu di langit malam langsung runtuh. Raffi mempersilakan Naila masuk, dan mereka duduk saling berhadapan di meja dekat jendela, sementara hujan terus menggambar garis-garis tak pasti di kaca. Kafe itu wangi kopi dan kayu manis. Musik lembut mengalir seperti sungai kecil yang menenangkan. Tapi bagi Raffi, suara Naila mengalir lebih halus dari musik manapun. Aku masih heran, katanya sambil menatap cappuccino di depannya. Gimana bisa kamu salah nomor terus, tapi selalu nyasar ke aku? Raffi mengangkat bahu. Dunia mungkin sedang bosan. Jadi dia lemparkan aku ke nomor acak. Dan entah kenapa, jatuhnya selalu ke kamu. Kayak ditarik. Kayak diseret, tepatnya, Raffi membalas, membuat Naila tertawa. Percakapan mereka panjang. Dari cerita kecil soal kucing tetangga yang selalu macet di halaman rumah Raffi, sampai obrolan tentang sketsa-sketsa bunga yang sering digambar Naila saat pikirannya melayang-layang. Setiap kata meluncur tanpa tersendat, seolah mereka sudah berteman sejak kelas 4 SD, lalu dipisahkan oleh alam semesta, hanya untuk dipertemukan kembali lewat kesalahan teknis telepon. Aneh ya? Ucap Naila pelan. Aku biasanya susah percaya sama orang baru. Tapi sama kamu, rasanya kayak kenal lama. Kalau gitu, mungkin kamu dan aku pernah jadi tetangga di masa lalu, jawab Raffi. Atau mungkin kamu pernah nyolong jajanku waktu kecil. Kalau aku nyolong jajananmu, pasti aku ketahuan. Soalnya aku orangnya ceroboh. Ceroboh gimana? Beberapa hari lalu aku ke pasar. Aku beli bawang merah, tapi pas sampai rumah ternyata pulangnya aku nggak bawa apapun kecuali kantong plastik kosong. Raffi mengangkat alis. Jadi, pelupa plus ceroboh. Dua-duanya paket lengkap. Raffi pura-pura berpikir. Berarti cocok sama aku. Cocok. Karena aku sering salah nomor.
Kita sama-sama, agak erer. Naila tertawa sampai kedua matanya menyipit. Dan tawa itu seperti cahaya kecil yang menghangatkan hati Raffi lebih cepat daripada kopi panas. Waktu berjalan, hujan berhenti, tapi percakapan mereka tidak. Pada titik tertentu, mereka mulai berbicara tentang hal yang lebih dalam. Raffi, Naila menatap ke jendela. Aku memang mudah dekat sama orang, tapi jarang bisa benar-benar terbuka. Kamu nggak harus terbuka kalau nggak mau. Nggak. Maksudku, sama kamu aku mau. Raffi terdiam. Kalimat itu seperti menyalakan lampu di ruangan gelap dalam dirinya. Naila melanjutkan. Aku pernah gagal percaya pada seseorang. Lama. Dan setelah itu, aku pikir aku bakal baik-baik aja sendiri. Itu bukan cerita panjang, tapi cukup untuk menunjukkan luka yang diam-diam dia bawa. Raffi ingin memegang tangannya, tapi ia tahu itu terburu-buru. Jadi ia memilih cara lain. Aku nggak minta kamu percaya penuh, katanya lembut. Aku cuma mau kamu tahu, aku nggak akan jadi orang yang bikin kamu jalan sendirian lagi. Naila tersenyum, namun matanya sedikit berkaca. Makasih, Raffi. Tapi jangan salah paham. Raffi mengangkat jari. Aku ngomong gitu bukan buat gombal. Aku ngomong gitu karena kalau kamu jalan sendirian lagi, kamu bisa jatuh. Kamu kan ceroboh. Naila langsung melempar tisu ke arahnya sambil tertawa. Dasar. Raffi mengambil tisu itu dan menaruhnya di saku jaketnya seolah itu hadiah penting. Seorang barista lewat, menyalakan beberapa lampu meja yang membuat cahaya keemasan memantul di wajah mereka. Kafe mulai sepi. Hanya tersisa 4 orang termasuk mereka berdua. Di luar, langit berubah dari abu menjadi biru malam. Aku senang kamu datang, kata Raffi tiba-tiba, tanpa filter. Naila terdiam sebentar, lalu berkata, aku juga. Sebenarnya, aku sempat takut. Takut apa? Takut orang yang selama ini ngobrol sama aku itu cuma bayangan. Kayak kamu baik cuma lewat pesan. Tapi ternyata, kamu baik beneran. Raffi mengangkat alis. Yakin? Bisa jadi aku pura-pura. Kalau pura-pura, kamu pasti sudah berhenti salah nomor. Itu benar juga. Ada sesuatu yang berubah di udara. Sesuatu yang lembut tapi kuat. Seperti angin kecil yang menumbangkan kartu domino. Aku boleh jujur, Nay. Raffi berkata pelan. Boleh. Aku nggak pernah ngerasa sesederhana ini saat ketemu orang baru. Biasanya aku kikuk, kaku, dan ngomongnya pelan. Tapi sama kamu, rasanya kayak aku bisa bernapas lebih bebas. Naila memandangnya. Lama. Begitu lama sampai jantung Raffi berdetak tidak normal. Raffi, ucap Naila perlahan. Aku juga ngerasa hal yang sama. Dan saat itu, di antara aroma kopi hangat dan cahaya lampu yang lembut, sesuatu tumbuh di hati mereka berdua. Perasaan yang tidak butuh definisi cepat. Tidak butuh janji terburu-buru. Tidak butuh kepastian apapun selain keberadaan satu sama lain malam itu. Kafe menutup pukul 9. Ketika mereka keluar, hujan sudah berhenti total. Kotak-kotak lampu jalan menciptakan bayangan yang bergerak seperti tokoh dalam cerita, dan udara malam terasa segar. Kamu mau pulang naik apa? Tanya Raffi. Biasanya naik ojek. Naila menatap jalanan yang basah. Tapi, kayaknya dingin banget. Tuh kan, gampang masuk angin, ujar Raffi. Sudah, aku antar. Naik motor. Kalem. Meski aku sering salah nomor, tapi aku nggak pernah salah rem. Naila tertawa lagi. Sejak tadi, tawa itu seperti musik yang tidak pernah membosankan. Setelah memakai helm, mereka melaju pelan di jalan basah yang memantulkan cahaya. Angin malam lembut, tapi suara degup hati Raffi jauh lebih keras daripada suara mesin motornya. Di tengah perjalanan, Naila berkata pelan, Raffi. Iya.
Boleh nggak? Aku pegang jaket kamu. Boleh. Pegang aja, biar nggak jatuh. Sekali lagi, kalimat sederhana. Tapi artinya tidak sesederhana itu. Jari Naila menggenggam ujung jaketnya. Hangat, rapi, nyaman. Seolah dia sudah melakukannya bertahun-tahun. Raffi ingin waktu berhenti. Pagi menyala pelan seperti seseorang yang membuka tirai dengan hati-hati. Raffi terbangun dengan perasaan aneh yang menyenangkan. Badannya biasa saja, tapi hatinya terasa seperti diminyaki cahaya baru. Malam kemarin seolah masih tertinggal di balik kelopak matanya. Ia bangkit, duduk di tepi kasur, lalu memegang ponselnya. Tidak ada notifikasi dari Naila. Dan itu baik. Raffi tidak ingin terlihat terlalu bersemangat. Ia ingin tenang. Terkesan dewasa. Tidak seperti bocah yang baru saja diberi es krim gratis. Tapi entah kenapa, tiap kali ia coba tenang, wajah Naila muncul lagi dalam pikirannya. Tawa itu, cara ia menyentuh ujung jaket, tatapannya sebelum masuk rumah. Semua itu seperti hujan semalam yang masih menetes di memorinya. Tidak deras, tapi menenangkan. Raffi memulai hari seperti biasa. Sarapan cepat. Mandi dengan lagu sumbang yang tidak enak didengar, tapi membuatnya merasa hidup. Lalu ia menuju kantornya yang tidak jauh dari pusat kota. Sepanjang perjalanan, ia memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya ia abaikan. Burung merpati yang hinggap di atas tiang listrik. Ibu-ibu yang sibuk menyeruput kopi di warung depan gang. Anak sekolah yang menyeberang sambil tertawa-tawa. Semua itu terasa lebih berwarna daripada biasanya. Apa aku lagi jatuh cinta? Gumamnya. Ia tidak menjawab pertanyaannya sendiri. Tapi pipinya yang merona pelan sudah cukup jelas menjadi jawabannya. Sesampainya di kantor, teman-temannya langsung curiga. "Vi, muka lo cerah amat," kata Arga, teman satu divisi. "Gue cukup tidur," jawab Raffi. "Kebanyakan tidur biasanya bikin muka bengkak, bukan bersinar." Arga menyipitkan mata. "Jangan-jangan ada cewek?" Raffi menggeleng cepat. "Nggak ada." "Bohong itu. Gue lihat di mata lo ada sparklennya." "Apa sih? Gua bukan anime." "Justru karena bukan anime makanya aneh kalau mata lo bersinar." Raffi tertawa, tapi tidak membantah lebih jauh. Kalau ia jelaskan, Arga pasti akan menggoda habis-habisan. Dan Raffi tidak mau hatinya yang lagi halus kayak agar-agar ini dijadikan bahan olok-olok. Waktu berjalan. Pekerjaan datang dan pergi. Tapi pikiran Raffi tetap melayang. Sampai akhirnya, tepat pukul 14.12, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. "Naila, kamu lagi apa?" Raffi menatap layar itu selama 5 detik. Lalu 10. Lalu 20. Ia tidak boleh balas terlalu cepat. Tidak boleh terlihat terlalu senang. Ia menunggu. Hitung sampai 100. Ia hanya sanggup sampai 7. "Raffi, lagi pura-pura kerja." "Kamu?" Balasannya datang cepat. "Naila, lagi pura-pura kuat." Alis Raffi terangkat. Ada rasa aneh, seperti pintu kecil yang terbuka di hati. "Raffi, kenapa?" Jawabannya datang pelan. "Naila, kayaknya aku kangen." Raffi berhenti bernapas selama 2 detik. Naila mengaku kangen lebih dulu. Apa yang harus ia lakukan dengan kenyataan ini? Lompat? Joget? Salto? Menulis puisi dadakan? Ia mencoba mengetik dengan kepala dingin. "Raffi, kalau gitu, sore ini mau ketemu lagi?" Ada jeda sekitar 1 menit. Namun 1 menit itu terasa seperti seseorang menarik waktu dengan karet. Lalu balasannya datang. "Naila, mau." Satu kata itu saja sudah cukup untuk membungkus siang dengan cahaya hangat. Sore itu langit cerah. Tidak ada hujan. Tidak ada gerimis. Tidak ada payung. Tapi Raffi merasakan bulir-bulir sesuatu jatuh dalam dirinya. Bukan air, tapi rasa. Mereka bertemu di taman kota.
Banyak cahaya lampu kecil yang digantung di pepohonan, menjalin garis-garis bintang palsu yang terlihat indah. Aku sampai duluan, kata Naila sambil mengayunkan sedikit rambutnya. Dan aku sengaja telat 1 menit biar ada alasan untuk lihat kamu duluan. Naila langsung memukul lengan Raffi pelan. Gombal. Tapi kamu senyum. Karena kamu lucu. Kamu baru tahu. Astaga, jangan bikin aku nyesel datang. Telat. Kamu sudah kangen duluan tadi. Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Raffi. Ya. Jangan bahas itu. Kenapa? Itu keren banget. Aku malu. Kalau kamu malu, aku bangga. Naila menghembuskan napas seolah menyerah. Tapi pipinya merah sekali. Mereka berjalan di taman. Pelan. Seperti 2 manusia yang takut membuat waktu tersandung. Percakapan mengalir lebih lembut daripada semalam. Tentang masa kecil. Tentang cita-cita. Tentang ketakutan terbesar mereka. Aku takut kehilangan orang, ucap Naila di sebuah bangku taman. Aku juga, jawab Raffi. Terus gimana? Kita jaga apa yang kita punya sekarang? Naila menatapnya. Lama. Apa kita punya sesuatu? Pertanyaan itu seperti benang yang menunggu untuk ditarik. Raffi tahu jika ia menariknya, semuanya bisa berubah. Aku nggak tahu kamu ngerasa apa? Raffi menarik napas. Tapi sejak malam kemarin, rasanya aku pengen jaga kamu. Naila menunduk. Tangannya yang kecil mengusap ujung baju. Aku juga, katanya pelan. Tapi aku takut. Takut apa? Takut terlalu berharap. Takut aku salah menilai. Takut semuanya cuma sementara. Raffi tersenyum kecil. Tenang. Kamu boleh takut. Tapi jangan lari. Kalau kamu juga nggak lari. Janji. Itu bukan kalimat manis. Bukan puisi. Itu sederhana. Tapi sederhana itulah yang membuatnya menancap dalam. Malam tiba. Lampu taman menyala. Dan angin mulai dingin. Mau aku antar pulang lagi? Tanya Raffi. Naila mengangguk. Perjalanan mereka kali ini lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang kikuk. Sunyi yang nyaman, seperti 2 hati yang bicara sendiri tanpa butuh suara. Ketika mereka tiba di depan rumah Naila, perempuan itu tidak langsung turun. Ia tetap duduk, diam, menatap dashboard motor. Lalu berkata, Raffi. Iya. Aku boleh minta sesuatu? Boleh. Naila mengangkat wajahnya. Aku ingin kamu tetap di hidup aku. Raffi tidak menjawab cepat. Ia menatap mata Naila, mencoba membaca setiap gurat yang mungkin menyembunyikan rasa ragu. Tapi tidak ada. Yang ada hanya kejujuran polos. Naila, bisiknya. Aku memang mau di hidup kamu. Pelan-pelan, Naila tersenyum. Kita pacaran? Tanyanya setengah berbisik. Pertanyaan itu membuat jantung Raffi melakukan jungkir balik seperti akrobat. Tapi, apa nggak terlalu cepat? Tanya Raffi, mencoba realistis. Aku sudah nunggu orang yang rasanya kayak kamu selama ini. Jawab Naila. Jadi menurutku, ini justru pas. Raffi mengangguk. Matanya hangat. Kalau gitu, ia meraih tangan Naila, tidak menggenggam, hanya menyentuh. Iya. Kita pacaran. Naila menutup mata sepersekian detik. Senyum itu terpahat jelas. Terima kasih, katanya pelan. Kamu yang bikin aku bilang iya. Sebelum Naila masuk rumah, ia menoleh sekali lagi. Raffi. Iya. Kamu sadar nggak? Tentang apa? Kalau saja dulu kamu nggak salah nomor, kita nggak akan sampai sini. Raffi tertawa lembut. Kalau dipikir-pikir, itu bukan salah nomor. Terus, itu nomor yang benar, tapi semesta pura-pura salah. Naila tersenyum. Semesta licik ya. Licik, tapi baik.
Baik banget. Naila melambaikan tangan, lalu masuk rumah. Pintu tertutup pelan. Raffi berdiri di depan pagar itu beberapa detik, meresapi semuanya. Perjalanan pulangnya terasa ringan. Hatinya seperti diikat balon helium. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa salah nomor bukan sekadar kesalahan teknis. Tapi jalan pulang menuju seseorang yang ternyata sedang mencari seseorang seperti dirinya. Cinta mereka lahir dari kekeliruan kecil. Tapi justru itu yang membuatnya terasa paling benar. Tamat.